Pemirsa, kita kembali berjumpa dalam program Mimbar Hukum, sebuah program yang akan berlangsung selama lebih kurang 30 menit ke depan yang menghadirkan permasalahan hukum untuk kita bahas bersama beberapa narasumber. Dan khusus untuk episode kali ini, kami mengangkat tema Solidaritas Korps. Untuk membahas tema ini, kami hadirkan narasumber yang pertama adalah Dr. Margarito Kamis. Beliau adalah seorang akademisi hukum dari Universitas Hairun, Ternate, Maluku Utara. Apa kabar, Pak Margarito? Baik, Mas. Baik ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Kemudian narasumber yang kedua yang juga akan membahas tema ini, yakni Dr. Jazuni. Beliau adalah seorang praktisi hukum. Apa kabar, Pak Jazuni? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, kami juga melibatkan Anda untuk ikut bergabung. Kalau Anda punya komentar atau pertanyaan, boleh Anda sampaikan kepada kami melalui SMS di nomor 0896 kali 788. Saya mulai dengan Pak Margarito, atau saya panggil saja dengan sapaan yang akrab, Pak Ito. Pak Ito, Solidaritas Korps, kalau dalam pandangan Bapak, seperti apa yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia? Begini, pertama memang kita Solidaritas Korps itu penting, perlu ya. Bagaimanapun tanpa solidaritas korps, sebuah korps tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi khusus dalam soal penegakan hukum memang kita memerlukan solidaritas korps, dan di mana-mana saya kira memang supaya sebuah organisasi tumbuh dengan baik harus ada semangat korps yang baik. Tetapi bukan tidak mungkin juga dalam hal-hal tertentu semangat ini berubah menjadi negatif, ya. Poin yang mau saya bilang adalah semangat korps itu penting, tetapi kalau salah di-maintain, salah di-maintain oleh pemimpin-pemimpinnya, maka semangat ini bisa berubah menjadi bumerang. Contoh yang baik seperti apa? Katakanlah begini, saya ambil aja dari daerah saya kemarin ya. 2 malam yang lalu salah seorang direktur konsorsium Makuaje di Maluku Utara itu memberitahukan kepada saya bahwa kalau tidak salah kira-kira tanggal 9 yang lalu ada seorang anggota polisi ya memukul satu anggota masyarakat yang dalam proses tilang dipukul sampai keluar tainya. Saya bilang, loh, Anda diam nggak? Anda harus advokasi. Ya, Anda harus advokasi, terserah bagaimana caranya, yang penting ada di jalur hukum, Anda berada di track hukum, bagaimana caranya, ini orang harus dimintai pertanggungjawaban, harus dibawa ke depan dibawa ke meja hukum. Tidak boleh dibiarkan kayak begini, karena bukan karena kita tidak suka dengan cara-cara seperti itu, tapi sebagai penegak hukum memang cara-cara seperti itu tidak bisa dilakukan. Kalau penegak hukum sudah melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, kemana rakyat ini harus, kemana kita yang biasa-biasa ini, kemana orang-orang yang biasa-biasa ini harus meminta perlindungan hukum. Kalau otoritasnya sendiri sudah seperti itu. Jauh sebelum itu, ini di kantor lain lagi untuk kasus yang, tapi masih di daerah saya Maluku Utara ini ya. Saya ambil yang paling sederhana oleh karena relatif saya tahu ini. Waktu asisten pidana khusus masuk ke kantor gubernur misalnya, masuk ke kantor gubernur untuk melakukan penggeledahan di situ, dan ternyata sebagian oknum dari kantor gubernur Maluku Utara itu memukul ini asisten pidana khusus. Luar biasa kan? Ini semangat korps is okay, tapi kalau semangat korps untuk digunakan untuk membela hal yang salah, apakah ini yang diminta? Apakah ini? Dan saya kira kita tidak. Kalau untuk kasus yang pertama tadi, solidaritas korpsnya di mana? Nah, ini yang kan. Ini dia ini kan. Nah, ini dia ini kan. Yang mau saya bilang, yang mau saya bilang begini, ini kan ada di situ. Ada orang yang teriaki, seolah-olah meneriaki seorang polisi begitu ya, dan dia merasa tersinggung, ada yang merasa tersinggung di situ, lalu orang ini dibawa dulu, dipukulin gitu ya, anak-anak ini dipukulin. Nah ini kan sesuatu yang nggak masuk di akal. Nah, solidaritas korps yang kedua misalnya ini ya, yang di kasus di kantor gubernur ini kan karena ada orang di kantor gubernur Maluku Utara itu yang diduga menyelewengkan uang daerah, lalu jaksa mau selidiki, lalu dipukulilah jaksa ini di dalam kantor itu kan. Nah, solidaritas korps macam apa sebenarnya ini yang mau dipertahankan? Padahal memang sejatinya bukan ini kan sebenarnya yang kita bayangkan dan kita bangun, kita semangatkan dari solidaritas korps kan. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan bahwa kita memerlukan solidaritas korps, yes. Tetapi kalau salah di maintenance ini jadi bumerang dan ini merusak tatanan hukum yang lebih besar. Nah, ini yang kita tidak mau. Nah, tadi Anda mencontohkan yang tidak baik seperti itu ya. Yang baik seperti apa contohnya solidaritas korps? Saya kira begini ya. Sejauh ini sih saya tidak melihat ada sesuatu yang baik dari, dan kalau ini berjalan
Kalau ini berjalan itu sesuatu yang given saja gitu. Kalau dia berjalan di atas rules, bagi saya itu sesuatu yang given saja. Tidak ada yang perlu diagungkan, tidak ada yang perlu dibanggakan karena memang itulah sejatinya Sudarto Corps itu kan. Bahwa kalau kita sekarang sebagai orang Indonesia, kita punya semangat sebagai orang Indonesia atau sebagai Korps Kepolisian Republik Indonesia dihina oleh polisi atau orang dari luar negeri dan kita bangkit bersama-sama membela semangat kepolisian kita, yes. Itu bagus, ya. Tetapi kalau di Indonesia sendiri apa? Misalnya alasan Sudarto Corps apa? Kalau seorang polisi katakanlah berselisih paham dengan seorang anggota angkatan laut misalnya, terus dengan atas nama Sudarto Corps dia rame-rame gebukin tuh angkatan laut. Bukan ini yang namanya Sudarto Corps kan? ini ngawur ini. Dan itu sering terjadi ya. Dan ini ngawur, dan bagi saya kuncinya ada pada pemimpin-pemimpin. Iya. Penegakan hukum di lingkungan korps ini yang penting dan menjadi kuncinya di pemimpin. Nah, itu juga sering dilakukan oleh para pemimpin kan. Mereka kadang melakukan kegiatan olahraga bersama, latihan bersama. Salah satunya kan untuk membaur atau mencampurkan korps tadi sehingga tidak ada solidaritas korps yang sempit, yang negatif. Tidak bisa karena atas nama semangat korps lalu ada berselisih dengan orang, lalu dengan semangat korps orang itu digebukin. Enggak bisa begitu. Bukan itu. Dr. Margarito sudah bercerita bahwa solidaritas korps itu bagus, baik dan harus ada ya, tapi digunakan untuk hal yang positif. Pak Jasuni, dalam konteks Anda sebagai seorang praktisi hukum, di tataran hukum kita solidaritas korps itu seperti apa, Pak? Saya agak beda dengan Mas Tias memahami apa yang dikemukakan oleh Dr. Margarito. Yang saya pahami adalah solidaritas korps itu baik, tapi lebih sering disalahgunakan dan karena itu jelek. Nah, saya bisa memberikan contoh misalnya dari sekian banyak contoh yang bisa dikemukakan, adanya konflik antara hakim-hakim agung di Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial yang kemudian bermuara pada putusan Mahkamah Konstitusi soal pengawasan hakim. Intinya adalah hakim-hakim di bawah Korps IKAHI itu terkesan tidak mau diawasi oleh Komisi Yudisial, sehingga dia mengajukan judicial review atas undang-undang tentang Komisi Yudisial. Di satu sisi hakim-hakim itu merasa bahwa pengawasan terhadap hakim sudah cukup di institusi mereka di Mahkamah Agung. Akan tetapi di sisi yang lain, lahirnya Komisi Yudisial itu sendiri bermula dari kekurang percayaan masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan pertanyaan yang logis dikemukakan adalah seperti apa sih upaya yang dilakukan oleh Korps Hakim, oleh Mahkamah Agung untuk membangun citra hakim dari perilaku-perilaku anggotanya yang menyimpang. Saya kira karena kekecewaan terhadap tiadanya upaya membangun citra hakim dari perilaku yang menyimpang ini, itulah yang melatar belakangi lahirnya Komisi Yudisial. Tetapi solidaritas hakim dia tidak berkenan untuk diawasi oleh Komisi Yudisial. Ini contoh solidaritas korps. Itu contoh solidaritas korps yang negatif. Yang negatif dan cenderung negatif. Cenderung negatif. Sebenarnya solidaritas itu adalah sesuatu yang manusiawi. Solidaritas antara orang-orang yang satu sekolah, solidaritas antara orang-orang yang satu kantor, solidaritas antara orang-orang yang kampung, seprofesi, itu sesuatu yang manusiawi. Masalahnya solidaritas korps dalam konteks penegakan hukum itu lebih mencelakakan pembangunan hukum kita. Nah, kalau dalam konteks Hakim Agung saja seperti itu ya. Nah, bagaimana kita kemudian bisa mewujudkannya dalam tataran kehidupan hukum yang lebih baik lagi nantinya? Nanti bisa dibahas di sesi yang berikutnya. Karena pemirsa, kita harus break dulu atau jeda untuk beberapa informasi komersial yang berikut ini. Kami juga mengundang Anda untuk terlibat dalam acara ini. Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau komentar melalui SMS di nomor 089 6 kali 788. Mimbar Hukum akan kembali setelah yang berikut ini.